Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Sekali lagi selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar, baik kah? Baik. Sedang siap belajar atau memang sedang belajar? Sedang Sedang siap belajar ya? Ya. Oke, dalam pertemuan kali lalu kita sedang mendalami bagian-bagian yang lebih penting dari hak politik dan juga kebebasan warga negara dan bagaimana warga negara menyalurkan bagian dari hak-hak politik itu. Nah, sebagai bagian dari hak politik dan bagaimana kita berproses dalam politik, mau tidak mau dalam pertemuan kali lalu kita sudah bahas hakikat demokrasi. Oke, kita bahas hakikat demokrasi dan pada pertemuan hari ini kita terus belajar dan menggali bagaimana hakikat itu diterapkan secara empirik dan secara normatif di dalam praktek penyelenggaraan negara. Karena itu topik pembelajaran hari ini itu kita mulai melihat dan mau mendalami bersama bagaimana penerapan demokrasi di Indonesia. Oke? Karena itu sebelum kita pergi mendalami bersama, mari kita siapkan diri bersama-sama untuk bisa belajar dan terus serius fokus untuk sampai kepada tujuan bersama hari ini. Untuk sampai ke sana, kita silakan ketua kelas atau petugas doa untuk menyiapkan suasana belajar kita dalam doa bersama. Silakan. Bapak Ibu Guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Baik, hari ini sebetulnya menjadi pertemuan kedua di dua siklus yang disediakan oleh penyelenggara penelitian dan survei pendidikan dari Undana untuk kepentingan pengembangan kualitas dan muatan pembelajaran bersama di program kerjasama sekolah dan universitas kita di sini. Kebetulan universitas yang mengasuh kita adalah Undana, dengan target dengan pembelajaran bersama kurang lebih 3 bulan ke depan yang mau kita selesaikan ini. Guru-guru terutama mahasiswa yang sedang belajar itu bisa mengembangkan dan memperdalam bagian dari profesionalisme kami sebagai guru dan sekaligus juga bisa menolong dan memberi muatan yang lebih perlu untuk pendalaman kualitas proses dan kualitas hasil dari generasi milenial di masa depan. Karena itu kami sangat berterima kasih kepada terutama lembaga perguruan tinggi yang sedang, terutama juga Bapak dan Ibu guru dosen yang sedang membimbing kami sekaligus juga menuntun kami untuk bersama-sama dengan peserta didik di sini itu saling belajar, saling mengisi, saling berkolaborasi untuk membangun satu pemahaman yang lebih real, lebih kontekstual tentang tujuan-tujuan pembelajaran umum, terutama juga pembelajaran sesuai amanat kurikulum pendidikan Indonesia. Oke, setelah ini kita coba kenal beberapa tujuan. Sebagaimana yang tadi ada siklus 1 di dalam pertemuan tadi kita sudah bertemu dan membahas hakikat demokrasi, dan pada siklus 2 itu disediakan 2 pertemuan
untuk memperdalam bagian dari metodologi pembelajaran yang tema dan topik pembelajaran umum yang kemarin disajikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kemudian dalam pertemuan pertama kemarin kita bahas tentang hakikat demokrasi. Hari ini di dalam project based learning kita akan membahas tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Sejauh yang nanti akan kita bahas itu beberapa hal serius yang berhubungan dengan cakupan waktu dan ruang demokrasi dalam aplikasi yang diterapkan oleh pemerintah dari satu fase pemerintahan ke fase pemerintahan berikutnya. Karena itu tujuannya melalui project based learning atau disingkat PJBL dengan bantuan PPT dan video pembelajaran, peserta didik kelas 11 MIA di SMA Negeri 1 Demon Pagong dapat mengkaji, mengkaji itu ada dua tahapan, mengidentifikasi dan menganalisis dinamika penerapan demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu 1945 sampai dengan sekarang dengan benar dan tepat. Target tujuan kita adalah setelah menggali, menyelam informasi dan mengeksplorasi bagian-bagian dari informasi itu, setidak-tidaknya kita punya pemahaman yang tepat dan benar tentang bagaimana praktik dari satu periode ke periode berikut tentang tata kelola demokrasi di Indonesia. Oke, yang kompetensi yang itu saya lanjutkan karena untuk kita pertimbangkan aspek ini dengan indikator ini, mengidentifikasi pelaksanaan penerapan demokrasi dari berbagai kurun waktu dalam sejarah bangsa Indonesia, dan indikator kedua adalah menganalisis periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemudian karena di proyek ini disediakan 2 kali pertemuan, kita berharap hari ini kalau misalnya tidak selesai, maka kita akan melanjutkan pada pertemuan kedua dengan tujuan yang kedua itu melalui model project based learning dengan bantuan PowerPoint text dan video pembelajaran, peserta didik kelas 11 MIA pada SMA Negeri 1 Demon Pagong dapat mempresentasi. Teman-teman, Selamat hari Rina. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan teman saya itu untuk membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Berapa lama periode penerapan demokrasi Pancasila dalam kurun waktu antara 1945 sampai 1949? Jawab. Selama 3 bulan periode penerapan demokrasi Pancasila. Nomor 2. Termasuk faktor ancaman dan gangguan dan hambatan seperti apa yang dialami pada awal revolusi visi kemerdekaan Indonesia? Jawab. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNI dibentuk. Ketiga, dengan maklumat. Selamat pagi Kak, selamat pagi teman-teman. Terima Pagi. kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekarang saya mempersilakan teman saya Tadina untuk membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, konstitusi apa yang berlaku pada masa itu? Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, pergantian Undang-Undang 1945
dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Saya mau perbaiki untuk menyiapkan kita doa penutup dan mungkin ada foto bareng karena tadi lembar itu tidak ada bukti fisik yang menunjukkan, tapi Pak ambil tadi. Foto bareng untuk kepentingan. Ya, doa dulu. Ya. Teman-teman, kami berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adalah nama jaga dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Siapa? Selamat siang, terima kasih banyak. Besok lusa kita bahas janji yang kemarin itu. Ada rencana ke kampung.